Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunan Halik Pauda. Saya di sini akan membawakan kisah seorang entrepreneur asal Indonesia, yaitu pendiri Bos Garuda Food yang bernama Sudamek Agung Waspodo Sujoto. Ia menceritakan masa kecilnya yang hidupnya miskin. Sudamek merupakan anak bungsu dari 11 bersaudara tentunya. Ayahnya merintis bisnis ekspedisi kecil-kecilan antar pulau yang lebih banyak, mungkin yang lebih banyak ruginya, sehingga ia dan keluarganya akan mengalami hidup yang cukup sulit. Namun pada seiring berjalannya waktu, anak-anaknya pun tumbuhlah besar. Akan tetapi usaha sang ayah itu mulai jauh lebih baik lagi. Tapi pada suatu hari ketika kapal sang ayah sudah mekaram ini jatuh, sehingga bisnisnya pun tak bisa berlanjut lagi. Kemudian setelah Sudamek lahir, ayahnya sedang berbisnis tepung tapioka dan sudah memiliki pabrik di desa dekat Pati tersebut. Pada saat kelas 6 SD, Sudamek sudah mengikuti ayahnya ke pabrik untuk mengoperasikan penggilingan singkong. Meski berat, tapi disitulah ditimpa jiwa entrepreneurship. Menurut Sudamek ini, pengalaman tak terlupakan bagi Sudamek adalah saat ia terus mengantar tepung sejauh 12 km menggunakan dokar. Jadi yang belum mengetahui dokar itu seperti apa, dokar adalah sejenis dokar itu seperti delman, tapi memang dulu itu dokar itu memang seperti kendaraan yang sering sekali digunakan ya tentunya. Ia mengalami kehujanan, basah kuyup, namun ketika dia sudah sampai lokasi, dia sudah kering lagi. Sejak saat kecil, Damek ini tak memiliki cita-cita yang jelas. Ia mengatakan kebanyakan jalannya itu di luar rencana mereka, di luar rencana dia. Walaupun demikian, ia mengamanatkan untuk tetap membuat rencana hidup. Hidup itu meski Tuhanlah yang menentukan, menurut kata Sudamek ini. Sejak saat SMP atau SMA, Damek mengakui sering sekali dibully dirinya ini. Akan tetapi hal tersebut sudah ia pendam dalam hati sehingga tak meninggalkan luka batinnya. Meski demikian, Damek pun membuat sekolahan yang tidak ada bullying, karena ia sangat paham betul apa dampak dari bully itu yang merusak generasi muda. Pada saat lulus SMA, Damek berkuliah, mengambil double degree jurusan ekonomi dan jurusan hukum sampai lulus. Hebat sekali bukan? Dia berkuliah langsung mengambil 2 jurusan sekaligus. Damek merasa dirinya itu tidak produktif, kualitas dirinya akan menurun. Maka dari itu, ia mengambil jurusan hukum agar tantangannya lebih tertantang dengan kesibukan yang lebih bagus atau lebih positif. Begitu lulus kuliah, Damek tidak langsung bekerja untuk keluarganya, tapi malah bekerja sebagai di gudang garam Kediri. Ayahnya sejak dulu memiliki prinsip biarpun kecil yang penting menjadi bos di bisnis sendiri. Bukan berarti bekerja sebagai karyawan. Itulah keinginan ayahnya, tetapi Damek tidak demikian. Ia menginginkan mencari pengalaman terlebih dahulu. Meski begitu, Damek mengaku masih ada rasa penyesalan hingga hari ini. Mengapa ia dahulu tidak membantu sang ayah? Akan tetapi Damek ingin ayahnya bisa melihat bahwa keputusannya juga tidak salah. Karena dengan pengalaman yang ia miliki saat ini, Damek bisa melebarkan sayap Garuda Food hingga hari ini. Damek bercerita sebelum bergabung perusahaan sang ayah, ia sempat pindah ke Jakarta karena di Kediri penuh dengan memori yang menyakitkan pada dirinya. Pada tahun 1989 hingga 1991, anaknya yang kedua mengalami sakit keras sehingga berobat ke Singapura. Setelah itu, Damek dipinang oleh Johar Sutanto untuk membantu bisnis konglomerasinya selama 4 tahun. Setelah itu, ia membantu perusahaan ayahnya karena diminta oleh saudara-saudaranya. Meski demikian, ia merasakan gaji yang sangat menopik tajam pada pekerjaan sebelumnya. Namun, inilah tantangan terbesar bagi diri Damek tersendiri. Membantu perusahaan keluarga yang masih berbasis omsetnya 12 miliar. Setelah pada saat itu, Garuda Food hanya memiliki produk kacang kulit. Damek terjun bisnis keluarganya. Ia merasakan banyak kemudahan yang luar
biasa. Damak menggambarkan seakan-akan rezeki ini turun dari langit untuk dirinya. Pada saat itulah idenya pada kesuksesan Garuda Food dimulai. Awal bisnis keluarga Damak hanya memiliki distributor kacang ke pabrik-pabrik bermerek tersebut. Namun, berkat keberanian Damil, ia pun mengubah bisnis model perusahaannya dan model produk sendiri kacang kulit Garuda. Pada akhir tahun 1998 hingga 2000 tahun ini, iklan kacang Garuda pun melayang buana di iklan-iklan televisi internasional. Semakin melunjak dan terkenal hingga saat ini juga. Begitulah, sekian, terima kasih kisah dari seorang entrepreneur muda Indonesia yang sungguh banyak inspirasi dan motivasi untuk kita dari Sudama Agus. Semoga kisah ini bermanfaat dan membantu Anda semangat lagi dalam meraih cita-cita dan impian, dan jangan pantang menyerah. Saya Yunarli Kepalda ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.